Kisah nyata keajaiban istighfar. Dari kesembuhan hingga keberkahan ajaran dari Nabi, istighfar adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Selain sebagai bentuk permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar juga memiliki banyak keutamaan yang dapat memberikan keberkahan dan kemudahan dalam hidup kita. Sebagai umat manusia, tentu tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Memohon ampun menjadi keharusan yang perlu kita lakukan, bahkan Nabi kita saja yang sudah dijamin masuk surga dan juga orang yang maksum atau terjamin terhindar dari dosa, masih mengamalkan dan merutinkan istighfar ini. Dalam hadisnya, Nabi Muhammad SAW mengamalkan istighfar setiap hari. Salah satu yang terkenal adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, "Sesungguhnya aku, Nabi Muhammad SAW, beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali." Hadis riwayat Al-Bukhari, tentu ini merupakan pelajaran yang sangat penting dari Nabi kita, di mana Nabi yang dijamin maksum dan tidak memiliki dosa saja masih meminta ampun kepada Allah. Tentu kita, sebagai manusia biasa yang masih banyak kekurangan dan dosa, harus lebih banyak meminta ampun dan pertolongan Allah. Selain dalam hadis Nabi, keutamaan dan juga anjuran untuk melakukan amalan tersebut juga bisa ditemukan di Quran Surat Nuh ayat 10-12, yang artinya, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun, istighfar, kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya, untukmu sungai-sungai." Quran Surat Nuh 10-12, ayat ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan dan juga manfaat dari istighfar. Berikut beberapa pelajaran dari kandungan yang terdapat pada ayat tersebut. Pertama, pengampunan dosa. Istighfar adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Allah adalah Maha Pengampun dan senantiasa menerima taubat hambanya yang tulus. Dengan beristighfar, kita membersihkan hati dan jiwa dari noda dosa. Istighfar juga mengajarkan kita tentang penghambaan kepada Allah, di mana seberapapun kuatnya manusia, tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan. Tentunya kita memerlukan kekuatan dari Pencipta dan Sang Pemberi kekuatan itu sendiri. Ini sangat penting sebagai pelajaran, bagaimana mengamalkan ini membuktikan bahwa kita adalah hamba yang tidak mungkin bisa mencapai apapun tanpa kehendak dan pertolongan dari Allah. Kedua, mendatangkan hujan. Istighfar dapat menjadi sebab turunnya hujan yang berkah. Dalam konteks ayat ini, hujan tidak hanya berarti air yang turun dari langit tetapi juga simbol dari rahmat dan keberkahan Allah yang melimpah. Rahmat ini memiliki banyak bentuk dalam kehidupan kita, karena rahmat bukan hanya kasih sayang Allah, tetapi juga lapangnya rezeki, pikiran, kesempatan, kemudahan, dan segala sesuatu yang kita rasakan dan nikmati sebagai karunia dari Allah. Ketiga, meningkatkan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa dengan beristighfar, Dia akan melapangkan rezeki kita. Rezeki bukan hanya berupa materi, tetapi juga kesehatan, kebahagiaan, dan ketenangan jiwa. Istighfar membuka pintu-pintu rezeki yang tidak kita sangka-sangka, di mana dosa itu seperti penutup gelas. Ketika kita mengamalkan istighfar, penutup gelas tersebut akan terbuka dan memudahkan kita menerima rezeki yang Allah berikan. Keempat, memperbanyak keturunan. Ayat ini juga menyebutkan bahwa istighfar dapat membawa keberkahan berupa anak-anak. Keturunan yang baik adalah salah satu bentuk rezeki yang sangat berharga. Mereka adalah penerus dan penyemangat dalam kehidupan kita. Kelima, menyuburkan tanah dan menumbuhkan kebun. Istighfar bisa menjadi sebab suburnya tanah dan tumbuhnya kebun-kebun yang produktif. Ini menggambarkan bagaimana Allah bisa memberikan hasil bumi yang melimpah dan berkah melalui amalan istighfar dan penghambaan kita kepadanya. Keenam, mengalirkan sungai-sungai. Selain kebun, ayat ini juga menyebutkan sungai-sungai. Sungai merupakan sumber kehidupan, membawa air yang sangat dibutuhkan untuk segala bentuk kehidupan. Istighfar bisa mendatangkan keberkahan berupa sumber-sumber air yang berlimpah. Dalam hal ini, ada kisah nyata yang bisa kita ambil pelajaran darinya, datang dari seorang ibu yang tinggal di wilayah Kashmir. Ibu ini memiliki anak perempuan yang menderita penyakit tulang. Si ibu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan istighfar. Pasalnya, dia sudah membawa anaknya ke dokter di sekitar wilayahnya namun tidak mendapatkan hasil. Mereka hanya bilang bahwa hanya ada satu dokter yang mampu menangani penyakit ini. Dokter tersebut seorang muslim ahli spesialis tulang, namun sayangnya ia tinggal sangat jauh, yakni di India. Sang ibu mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke India karena keterbatasan biaya. Maka ibu ini hanya memperbanyak doa dan istighfar kepada Allah. Ringkas cerita, dokter yang dituju keluar dari India untuk mengisi sebuah acara dan melewati wilayah Kashmir. Tiba-tiba pilotnya berkata bahwa tidak bisa terbang karena ada hujan badai dan harus turun di wilayah ini. Setelah turun, dokter bertanya, "Saya harus menghadiri seminar, berapa jauh lagi wilayah ini dari tempat tujuan?" Ternyata waktu yang dibutuhkan untuk sampai sekitar 4 jam, sehingga sang dokter memilih untuk menyewa mobil karena waktu untuk seminar sekitar 6 jam lagi. Akhirnya, ia meninggalkan bandara untuk menuju lokasi seminar. Namun sayang, baru sebentar meninggalkan bandara, hujan semakin lebat sehingga sopir tidak bisa melanjutkan perjalanan.
Karena jika dipaksakan, mereka akan menghadapi badai. Akhirnya dokter menyetujui untuk beristirahat dengan mendatangi rumah penduduk setempat. Rumah tersebut tampak tua, terbuat dari kayu yang reot. Lalu dokternya mengetuk pintu, mengucapkan salam, dan meminta bantuan agar sang pemilik rumah memberikan tumpangan, lalu sang dokter masuk dan si ibu mengambilkan minuman. Ketika sang dokter berada di ruang tamu, anak si ibu ini menangis kesakitan di kamar. Lalu dokter bertanya, "Kenapa anak ibu menangis?" Tanya dokter, "Sakit tulang." Jawab sang ibu, "Kenapa tidak dibawa ke dokter?" "Sudah, tapi kata dokter mereka tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya dokter yang bernama si Fulan." Dokternya lalu berkata, "Segala puji bagi Allah yang mendatangkan saya ke rumah ibu." Dan sang dokter menanyakan amalan serta bagaimana usaha yang dilakukan sang ibu untuk mengobati putrinya. Ibu itu hanya mengatakan bahwa ia selalu memohon ampun kepada Allah, istighfar, dan berdoa kepada Allah, karena tidak mungkin untuk pergi ke India untuk berobat kepada dokter tersebut. Inilah kisah nyata yang penuh makna dan pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat serta pencerahan dari semua ini. Terima kasih telah menonton. Yang baik datang dari Allah, dan kesalahan murni datang dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa tuliskan doa terbaik agar dibantu ribuan viewer dari channel ini. Dan juga jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan pelajaran dan pembahasan lainnya.